ini politisi kita, termasuk yang duduk di Senayan sana gitu, nggak ngerti itu. Apa itu mosi integral, apa itu deklarasi Juanda dan lain-lain. Jadi luar biasa di sini. Dia memulai dengan start yang sangat bagus. Itu makanya saya berharap begitu. Dua lawannya di seberang sana, ya, melakukan pidato yang sama. Sekarang ini mungkin tinggal 3% ini warga bangsa ini tahu. 97% kita ini, ya, kaum cerdik pandemi, malu kita. Itu. Di generasi kita ini sudah lebih banyak orang pintarnya, rusak bangsa ini di tangan kita. Itu penting. Kemudian begini, soal memilih pemimpin ini ya, ada buku bagus sekali, tulisan dari Stephen Levinsky. Ini meledak bukunya ini. Silakan nanti teman-teman yang nonton di YouTube cari di Gramedia. Apa namanya? How Democracy Died. Mas Anies kalau nggak salah kemarin baca buku itu juga. Nah, mungkin banyak orang bertanya apa isinya itu. Jadi di situ Stephen Levinsky dan Daniel Zibat ya, penulis buku itu membedah soal bagaimana seorang pemimpin ya yang terpilih ya dapat secara bertahap menumbangkan demokrasi yang membuat dia terpilih itu. Nah, jadi pemimpin itu terpilih melalui proses demokrasi, tapi pasca dia jadi pemimpin, ya, dia menumbangkan merusak demokrasi itu sendiri. Terpilih pemimpin ini enak kita tidur di rumah, yang bisnis silahkan bisnis, yang ngajar silahkan ngajar, nggak perlu kita turun lagi keluar dari rumah untuk menyelamatkan demokrasi. Jadi pilih pemimpin yang punya jejak menghargai demokrasi itu. Jadi itu penting itu. Jadi silakan Bapak Ibu di YouTube lihat siapa politisi kemarin yang dukung perpanjangan masa jabatan presiden, ingin menunda pemilu dan lain-lain dengan alasan macam-macam itu. Jangan pilih lagi, bahaya. Itu. Karena Bapak Ibu yang sekarang jadi guru, jadi dosen, jadi petani, jadi nelayan, mahasiswa, terpaksa nanti kita harus keluar lagi dari rumah untuk menyelamatkan demokrasi kita. Kalau orang-orang begitu terpilih, rusak pikirannya tuh. Ini padahal belum pilpres ini, udah naik kita ini sudah siap. Silakan Bang Jansen. Ya, terima kasih Bang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puang Said Didu, Bang Refli, wah ini Kang Henry Satrio, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya ingin menyampaikan pertama ya. Jadi kalau kita ingin keluar ya dari seluruh masalah yang disampaikan oleh Puang Said Didu dan Bang Refli tadi, jalan yang tersedia hari ini ya memang cuma Anies Baswedan. Jadi kita nggak punya pilihan lain. Kalau memang benarlah di pilpres kita besok main 3. Jadi kalau kita ingin perubahan, ingin keluar dari seluruh problem dan masalah yang disampaikan dua senior sebelum saya tadi, jalannya ya tinggal Anies Baswedan ini. Yang kedua saya ingin menyampaikan, karena ini forum kan direkam, semoga sampai ke Mas Anies juga, Kang Henry juga ada di sini ya. Mas Anies ini nanti kalah bukan karena Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu baik-baik amat. Jadi Mas Anies ini kalah kalau dia sendiri yang underperform. Jadi bukan karena Prabowo dan Ganjarnya bagus-bagus amat, bukan. Jadi Aniesnya sendiri yang underperform. Kalau secara gigabyte lebih dari cukup ini, gigabyte-nya Anies Baswedan. Itu. Jadi penting juga nih untuk didengar oleh Mas Anies. Jadi jenengan itu kalah Mas, ya bukan karena dua lawan jenengan itu bagus-bagus amat, bukan. Tapi jenengan yang underperform. Karena gigabyte-nya itu lebih dari cukup. Dan kemarin sudah sangat bagus pidato Mas Anies kemarin tuh, pidato politik pembukaan dia kemarin. Dan itu membuktikan gigabyte dia yang sesungguhnya itu. Jadi coba nanti Bapak Ibu begitu, termasuk pendengar YouTube, kalau belum sempat mendengar pidato Mas Anies di Istora kemarin, coba didengarkan ulang. Beliau memulainya dari janji kemerdekaan, masuk ke soal keadilan sosial, kemudian beliau masuk ke soal mosi integral itu. Mosi integral natsir, karena pasca krisis itu memang kita kan tercerai-berai. Kemudian beliau masuk ke soal deklarasi Juanda.
soal kedaulatan maritim kita. Jadi Indonesia seluas hari ini dengan lautnya yang begitu indah itu karena deklarasi Juanda yang tahun 82 kemudian menjadi UNCLOS begitu, United Nations Convention Law at Sea itulah dia. Jadi banyak hari ini politisi kita termasuk yang duduk di Senayan sana begitu nggak ngerti itu apa itu mosi integral, apa itu deklarasi Juanda dan lain-lain. Jadi luar biasa di sini. Dia memulai dengan start yang sangat bagus. Itu makanya saya berharap begitu. Dua lawannya di seberang sana, ya, melakukan pidato yang sama. Karena saya ini jadi juru bicara Pilpres itu berkali-kali. Yang lalu itu bisa 2 minggu kita debat soal wajah genderuwo, wajah Boyolali, politik genderuwo dan lain-lain. Itu apa? Jadi jangan diulangi lagi. Ribuan triliun uang masuk untuk pemilu, kita bahas yang remeh-temeh begitu loh. Jadi saya berharap start Anies kemarin itu diikuti 2 yang lain atau 3 yang lain atau berapa pula di luar sana. Atau bahkan yang karena pendaftaran kan baru 5-6 bulan lagi nih. Jadi yang berniat mau jadi calon presiden silakan buat pidato model Anies kemarin. Itu. Kita ini pun karena aktivisnya, karena kebetulan belajar hukumnya. Langsung kena ke kepala kita soal deklarasi Juanda, UNCLOS dan lain-lain itu. Jangan-jangan dari kita di sini pun banyak nggak ngerti apa tuh UNCLOS, deklarasi Juanda. Tapi untuk seorang pemimpin republik ini dia penting tahu itu. Yang ngertinya ulos. Oke, sahabat-sahabat. Bang Jansen mungkin jelaskan itu tadi sedikit. Jadi dia penting tahu itu. Saya sering mengatakan jangan sampai nafsu orang berkuasa itu lebih besar dari ide-idenya. Terus kalau dia berkuasa mau ngapain? Ini termasuk soal nilai-nilai saya tuh. Memang saya sering mengatakan kalau kita ingin politik di bangsa kita ini bagus, hilangkan 2 hal. Satu, hilangkan politik uang. Yang kedua, hilangkan politisi dengan latar belakang pendidikan yang buruk. Nggak bisa. Apalagi dalam demokrasi begini, tiap hari orang demonstrasi, bebas menyatakan pendapat. Kita pemimpin, yang menjaga kita apa? Akal kita tadi, pengetahuan kita tadi, untuk menjawab pertanyaan rakyat itu. Mana bisa kita takut-takuti daerah ini, kasih kantong senjata itu biar dia mulutnya, penjarakannya nggak bisa. Itu. Jadi kalau ingin politik kita ini bagus, ya, hilangkan politisi, hilangkan pemimpin dengan latar belakang pendidikan yang buruk. Ini termasuk teguran untuk kami juga, termasuk untuk saya. Kalau saya kurang pintar, jangan coba-coba jadi pejabat publik. Terus mau ngapain di situ? Dan Anies ini lengkap-lengkip kalau istilah mama saya di kampung. Bukan lagi lengkap, lengkap-lengkip. Ini padahal belum Pilpres ini. Udah naik kita ini. Sudah siap jadi jubir Bang Henry. Ini dia. Bang Henry, sabar-sabar. pendamping. Jadi udah tepat. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, ditekankan ini begitu. Mas Anies ini nanti kalah karena dia underperform, bukan karena 2-3 lawannya itu lebih baik dari dia. Nah, itu. Jadi kalau underperform Mas Anies, itu deh. Kemudian yang keempat, soal keadilan sosial. Ini kan tema besar Mas Anies nih, keadilan sosial. Saya sepakat. Jadi saya dulu waktu mahasiswa lah ya, dan sampai sekarang ini terus ada di pikiran saya tuh. Kalau kita ingin memimpin bangsa ini gitu, panduannya sebenarnya Pancasila itu aja. Target kita kan kita lepas landas 100 tahun Indonesia, berarti kan 2045. Kita punya 5 Pancasila, 5 itu dibagi aja. Nah, kalau 100 tahun begitu 100 dibagi 5 berarti 20 tahun. Jadi sila pertama soal ketuhanan tuh kan, ketuhanan Maha Esa, itu harusnya sudah selesai dibahas di bangsa ini dari 45 sampai 65, dan memang begitu. Tahun 45 itu BPUPKI bahas soal itu, diulang lagi hasil pemilu 55 konstituante, bahas itu juga, benar pas dia di situ.
Jadi soal ketuhanan di bangsa ini harus sudah selesai dibahas 45 sampai 65. Itu baik kalau hari ini lagi kita bahas-bahas soal ketuhanan, mundur ke belakang nih. Itu. Jadi soal ketuhanan 45-65 dituntaskan. Habis itu apa? Kemanusiaan dan berat. Soal kemanusiaan tuntaskan 65 sampai 85. Di situ dia. Apakah manusia dirikan sekolah? Nggak mungkin hari-hari ini dirikan sekolah, sekarang tinggal nambah. Itu sekolah SD, impres, apa semua segala macam tuntas. Bicara soal persatuan begitu. 85 sampai tambah 20 2005. Pas. Itu kita saling mengenal lah ini. Keindonesiaan kita nih kan persatuan di situ dikatakan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris nationality, karena kalau Pancasila itu nggak bisa diterjemahkan kata per kata tuh. Believe in God nomor 1, ya. Yang kedua tuh humanity, yang ketiga nationality, keempat tuh demokrasi, kelima social justice. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin terjemahkan Pancasila itu nggak bisa. Ketuhanan yang Maha Esa, mau pidato di PBB, apa terjemahannya? Nggak bisa. Itu dia. Jadi persatuan harusnya selesai itu 85 sampai 2005. Soal demokrasi sila keempat 2005 sampai 2025 ini. Itu makanya ketika kemudian kemarin soal masa jabatan presiden, pemilu reguler itu diotak-atik, ya. Saya salah satu paling marah. Kan itu bagian dari demokrasi. Mau kita mundur lagi ke belakang nih, bahas itu. Saya kemarin jadi pihak terkait di Mahkamah Konstitusi itu saya katakan, jangan setiap kita pemilu ganti sistem. Kekalkan satu sistem. Itu. Dan ini memang masih fasenya soal itu. Baru 2025 sampai 45 katanya keadilan sosial tadi sudah benar, Mas Anies sudah di jalannya. Itu. 2045 ke atas Pancasilanya dibuat, sudah selesai soalnya. Panduan kan ini. Kita tebalkan lagi nanti. Lebih kita tebalkan lagi. Ini panduan biar tiba 2045 itu. Jadi apa yang dilakukan Mas Anies ini sudah tepat. Karena ketika dia jadi presiden, dia adalah presiden di Pancasila yang kelima itu, soal keadilan sosial itu. Dan memang tujuan kita bernegara itu. Jadi dia menurut saya pribadi begitu sudah di track yang pas. Tinggal penjabaran terhadap persoalan itulah. Itu. Karena saking pintarnya Mas Anies ini, ibarat musik itu kadang pidatonya itu jazz. Tinggi memang. Itu. Bisa dinikmati beberapa. Besok mungkin pop lah ini. Pop, dangdut, dan tarling. Itulah dia ini. Ini penting. Ini penting. Ini tugasnya Mas Hendri lah itu. Tetapi saya sedikit pun tidak pernah ragu karena itu nilai-nilai saya itu. Jadi yang kemudian soal demokrasi tadi ya. Jadi gini, awal kita merdeka itu 97% warga bangsa ini buta huruf. Hanya 3% saja yang terpelajar begitu. Tapi lahir pemimpin-pemimpin politik yang pikirannya untuk bangsa. Walaupun cuma 3%, sekarang terbalik. Ini untuk kita semua nih. Sekarang ini mungkin tinggal 3% ini warga bangsa ini buta huruf. 97% kita ini, ya, kaum cerdik pandai begitu. Malu kita. Itu. Di generasi kita ini sudah lebih banyak orang pintarnya, rusak bangsa ini di tangan kita. Itu penting. Karena politik soal nilai-nilai. Soal nilai-nilai yang dipegang itu apa begitu. Kemudian saya tetap berharap Mas Anies ini programatik dia. Itu. Jadi dan beliau lulusan Amerika, dia pun kan lihat pilpres di Amerika sana. Programatik calon presiden itu. Bahkan sejak konvensi saja begitu, belum ditetapkan menjadi calon presiden resmi mewakili masing dua partai itu, orang sudah program. Jadi sudah waktunya masuk ke sana. Jadi kita pun para pendukungnya ini, apalagi Barisan Relawan ini enak ke bawah menerjemahkannya. Itu poin-poin apa yang mau diubah itu tadi udah jelas disampaikan Puang Said Didu.
kemudian begini soal memilih pemimpin ini ya, ada buku bagus sekali tulisan dari Stephen Levinsky. Ini meledak bukunya ini. Silakan nanti teman-teman yang nonton di YouTube cari di Gramedia. Apa namanya? How Democracy Die. Mas Anies kalau nggak salah kemarin baca buku itu juga. Nah, mungkin banyak orang bertanya apa isinya itu. Jadi di situ Stephen Levinsky dan Daniel Ziba ya penulis buku itu membedah soal bagaimana seorang pemimpin ya yang terpilih ya dapat secara bertahap menumbangkan demokrasi yang membuat dia terpilih itu. Nah, jadi pemimpin itu terpilih melalui proses demokrasi, tapi pasca dia jadi pemimpin ya dia menumbangkan merusak demokrasi itu sendiri. Dan menurut saya seorang Anies Baswedan itu punya jejak bicara soal demokrasi, bicara menghargai demokrasi. Penting ini. Kalau kita mau jaminan, ya, kalau terpilih Anies ini terjaga nggak demokrasi kita ini? Penting sekali itu, jejak-jejak itu. Itu makanya dalam banyak kesempatan ketika soal periodisasi masa jabatan presiden itu ingin diubah, pemilu reguler ingin diubah itu, saya mengatakan di banyak tempat, catat ini, aktivis politisi yang mendukung soal ya perpanjangan masa jabatan presiden atau ingin menambah masa jabatan presiden atau dia setuju menolak pemilu reguler ini, jangan pilih, bahaya tuh duduk jadi pemimpin di bangsa ini. Ini soal sikap, soal begini harus tegas, biar kita tidur enak di rumah. Terpilih pemimpin ini enak kita tidur di rumah. Yang bisnis silahkan bisnis, yang ngajar silahkan ngajar. Gak perlu kita turun lagi keluar dari rumah untuk menyelamatkan demokrasi. Jadi pilih pemimpin yang punya jejak menghargai demokrasi itu. Jadi itu penting itu. Jadi silakan Bapak Ibu di YouTube lihat siapa politisi kemarin yang dukung perpanjangan masa jabatan presiden, ingin undang pemilu dan lain-lain dengan alasan macam-macam itu. Jangan pilih lagi, bahaya. Itu. Karena Bapak Ibu yang sekarang jadi guru, jadi dosen, jadi petani, jadi nelayan, mahasiswa, terpaksa nanti kita harus keluar lagi dari rumah untuk menyelamatkan demokrasi kita. Kalau orang-orang begitu terpilih, rusak pikirannya tuh. Itu. Kalau saya kemarin mengatakan kalau yang jenis begitu maju pemilu jangan dipilih. Ini kok udah jadi panas ini kita ini. Saya jadi bengong juga ya. Saya jadi bengong juga. Harus tegas. Ini soal nilai-nilai. Gitu. Harus tegas soal ini. Apa yang mau ditakutkan? Ngomong yang benar kok. Itu. Jadi itu apa namanya itu terakhir dari saya begitu biar minum dulu ini ya. Mari kita dorong. Nah, jadi Bapak Ibu yang nonton ini di YouTube nanti, jika Bapak Ibu mendukung Mas Ganjar, mendukung Pak Prabowo begitu, ya, dorong dua jago Bapak Ibu itu masuk ke wilayah ide dan gagasan. Gak bisa kita kutuki buzzer nih. Kok ngomongnya soal video ini, kok ngomongnya soal identitas ini, kok ngomongnya soal ini begitu, ya? Karena memang dari aktor besarnya pun nggak keluar narasi soal itu. Itu dia. Paling bagus besok bantah, misalnya seperti Mas Anies bilang, biar pindah dia. Nggak tepat tuh yang diomongkan Anies soal mosi integral. Itu nggak tepat. Apa tuh deklarasi Juanda tuh? Nggak sepenuhnya tepat begitu dia. Manis. Masuk kita ke perdebatan tuh. Mobil listrik. Mobil listrik terlalu biasa. Itu dia. Itu terlalu biasa. Ini bangun bangsa ini. Ini bangsa besar ini. Itu. Listrik udah bagus dah itu. Ada perdebatannya. Tapi lebih dari itu. Minimal ada perdebatan gagasan. Bukan minimal. Maksimum. Itu. Maksimalkan. Itu yang kita dorong. Kan ini ribut. Aduh, kalau ini pesta kolosal begitu, dari pasang balihonya, ini bukan hanya uang pemerintah yang masuk ke penyelenggara nih. Perputaran uang pemilu begitu, ribuan triliun ini mungkin. Baliho ini apa, semua kenduri di sana, kenduri di sini gitu. Masih bungkus. Maksudnya ini kita dorong ya ke wilayah ini dari gagasan. Dan Mas Anies sudah memulainya kemarin. Aku takut Mas Anies ini jadi mati angin karena sana nggak tanggapi. Coba ditanggapi pidato itu. Nggak ada musuh.
Media pun tolong gali tuh. Ini yang dibahas mobil listriknya toh. Video pidato kemarin bagus sekali. Itu lumayan lah. Itu. Atau media juga nggak tertarik. Mosi integral. Karena gini, ketika aku kemarin dengar pidato itu, ya, kaget aku. Bahas mosi integral lagi. Kalau kami dua mungkin, ya, bukan soal masih agak nyangkut lah, karena kami sarjana hukum. Agak nyemper-nyemper belajar itulah begitu. Walaupun udah lama juga kita nggak bahas itu, tiba-tiba keluar di pidato. Deklarasi Juanda begitu ya. Itu penting sekali dua itu. Itu dia. Jadi mari kita dorong ke sana ya. Jadi mari kita masuk ke pemilu ini dengan riang gembira. Jadi ide gagasan lah yang menuntun kita. Jadi maju terus untuk teman-teman bara api ya. Semoga apinya ini api yang menyejukkan. Oke, Bung Johnson. Jadi memang kalau Bung Johnson ini kalau